Sakramen Tobat adalah salah satu dari 7 sakramen dalam agama Katolik. Sakramen Tobat dikenal juga dengan sebutan Sakramen Rekonsiliasi atau Sakramen Pengampunan Dosa. Dalam Sakramen Tobat atau rekonsiliasi ini, seseorang berbicara dengan seorang imam dan mengungkapkan dosa-dosanya yang telah dilakukannya dengan rasa yang menyesal. Imam dalam Sakramen Tobat hadir sebagai perantara antara individu dengan Allah, sehingga imam adalah wakil Kristus yang diberi kuasa untuk mengampuni dosa-dosa yang ingin bertobat dengan hati yang tulus. Sakramen Tobat. Paham tentang tobat dalam Perjanjian Baru diungkapkan dalam 3 kata, yaitu menyesal, membalik, dan bertobat. Tobat mengarahkan pencarian akan Allah di tengah situasi hidup yang hancur dan dalam kegagalan, agar beroleh kekuatan dan harapan akan belas kasih Allah. Dalam tobat, seseorang mengenangkan sengsara dan kebangkitan Yesus sendiri dalam hidupnya. Sakramen Tobat dalam Gereja Katolik dapat membantu umat untuk memperbaiki hubungannya dengan Allah, dirinya sendiri, dan dengan orang lain. Tetapi penting diingat bahwa sakramen tobat bukan sekedar mengungkapkan dosa, tetapi juga menunjukkan kesediaan diri untuk bertobat dan dapat memperbaiki diri. Dalam perayaan sakramen tobat ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, dituntut penyesalan, pengakuan dosa, serta melakukan silih atas dosanya yang disebut penitensi dari orang yang berbuat dosa. Dia juga harus berusaha untuk memperbaiki hidupnya. 2, pihak gereja memberikan absolusi oleh para uskup, imam yang memiliki wewenang untuk mengampuni dosa. Absolusi diberikan atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Segala dosa yang diungkapkan oleh peniten terhadap imam adalah rahasia yang tidak dapat dikatakan oleh imam kepada orang lain. Jika imam membocorkan dosa yang telah dilakukan, maka akan mendapat hukuman ekskomunikasi. Kerahasiaan dalam pengakuan dosa harus dijaga oleh imam sampai mati, bahkan sekalipun harus teraniaya. Dasar sakramen tobat dalam Perjanjian Lama. Penderitaan dan bencana dalam Perjanjian Lama sering dihubungkan sebagai akibat dari kesalahan dan dosa. Namun konteksnya adalah seluruh umat, bukan perorangan. Jika ingin hidup sejahtera, maka bangsa itu harus bertobat. Pertobatan itu diungkapkan melalui tanda maupun berkumpul untuk mengaku dosa. Terdapat dalam kitab Ester dan kitab Nehemia. Menaburkan abu di atas kepala terdapat dalam kitab Yeremia dan kitab Yunus. Berpuasa terdapat dalam kitab Yunus dan kitab Nehemia, dan lain-lain. Namun yang paling penting adalah pertobatan sikap hidup, batin dan hati. Nabi Yesaya menekankan, bukan berpuasa yang ku kehendaki, tetapi yang ku kehendaki adalah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman. Pertobatan dalam Perjanjian Lama diharapkan supaya sungguh-sungguh berbuah nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dan harapan ini ditanggapi dalam Perjanjian Baru. Dasar sakramen tobat dalam Perjanjian Baru. Pengampunan dosa dihubungkan dengan penyembuhan di dalam Perjanjian Baru. Misalnya dapat dilihat dalam Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai dengan 12. Teks ini berbicara tentang penyembuhan yang dilakukan Yesus terhadap orang yang lumpuh, juga memberikan pengampunan dosa. Maka yang dilakukan Yesus adalah penyembuhan secara keseluruhan. Perikop ini juga berbicara tentang kuasa yang dimiliki oleh Yesus untuk menyembuhkan,
terdapat dalam Injil Markus bab 2 ayat 10. Jadi dalam perjanjian baru, Yesus memiliki kuasa mengampuni dosa-dosa semua orang. Yesus menjadi pelaku yang utama dalam pengampunan dosa. Kuasa pengampunan atau absolusi dalam sakramen tobat dipercayakan kepada para rasul serta para penggantinya. Unsur-unsur penting dalam pengakuan dosa adalah 1. Pemeriksaan batin. Seseorang menyadari bahwa dirinya adalah orang yang berdosa. 2. Penyesalan. Sadar bahwa dirinya adalah pendosa, maka ada penyesalan dengan tulus atas dosa-dosanya. Penyesalan ini menjadi tanda bahwa dirinya akan bertobat dan tidak ingin jatuh ke dalam kesalahan yang sama. 3. Niat memperbaiki diri. Setelah menyadari dosa dan menyesal, seseorang memiliki niat untuk tidak mengulangi kesalahan. 4. Pengakuan. Seseorang mengungkapkan dosa-dosanya dengan tulus hati dan terbuka terhadap imam. 5. Penitensi. Imam memberikan penitensi sebagai sili atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Penitensi tersebut harus dijalankan agar memperoleh rahmat pengampunan dari Allah. Makna sakramen tobat. 1. Mendamaikan manusia dengan Allah. 2. Berdamai kembali dengan gereja. Pemulihan keadaan rahmat jika keadaan itu sudah hilang karena dosa. 3. Pertobatan yang hakiki. 4. Membebaskan seseorang dari dosa-dosa yang diakui. Sakramen tobat menurut Kitab Hukum Kanonik. 1. Kitab Hukum Kanonik 959 mengatakan bahwa dalam sakramen tobat, umat beriman mengaku dosa-dosanya kepada pelayan yang legitim, menyesal atas dosa-dosa itu, serta berniat untuk memperbaiki diri, memperoleh ampun dari Allah atas dosa-dosa yang telah dilakukannya sesudah baptis lewat absolusi yang diberikan oleh pelayan sakramen itu. Sekaligus mereka diperdamaikan kembali dengan gereja yang dilukai dengan perbuatan dosa mereka. 2. Dalam Kitab Hukum Kanonik yang disebut sebagai pelayan sakramen hanyalah imam. Terdapat dalam Kanon 965. Oleh karena itu, pelayan sakramen tobat untuk sahnya absolusi dosa haruslah memiliki kewenangan dalam melaksanakan sakramen tobat terhadap umat di samping kuasa tahbisannya. Ketiga, Kitab Hukum Kanonik menyebut sakramen tobat bahwa orang beriman Kristiani agar dapat menikmati bantuan yang membawa keselamatan dari sakramen tobat harus bersikap demikian, sehingga dengan menyesali dosa yang telah dia lakukan serta berniat memperbaiki diri, bertobat kembali kepada Allah. Kitab Hukum Kanonik 987.